Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Di antara nabi yang diingkari oleh kaumnya adalah Nabi Lut. Ia mendapat perintah dari Allah untuk menyambangi dan menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom. Wilayah tersebut terletak di Yordania. Nabi Lut hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim, dan ia diangkat menjadi Rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya sempat menyiarkan agama Islam di Mesir dan memiliki peternakan. Namun sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, bagi sahabat Islami yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Islami tidak ketinggalan dengan berita-berita yang disajikan oleh Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat Islami lainnya. Di dalam Al-Quran, kaum Sadum atau Sodom dijelaskan sebagai kaum yang melampaui batas. Kaum Sodom adalah kaum tercela yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menyukai sesama jenis dan pergaulan bebas. Dalam dakwahnya, Nabi Lut diminta oleh Allah untuk menyadarkan kaum Sodom dan mengenalkan ajaran Allah. Sesampainya di negeri Sodom, Nabi Lut terkejut karena maraknya pencurian hingga menyukai sesama jenis. Kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan perbuatan keji, yakni menyukai sesama jenis. Perlahan Nabi Lut menyiarkan ajaran Allah dan memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan tersesat. Bukannya mereka sadar, kaum Sodom malah memusuhi, mengancam, menolak dengan keras, bahkan mengusir Nabi Lut dari negeri Sodom. Berbagai rintangan dan hambatan dialami oleh Nabi Lut, namun ia tetap tabah dan bersabar. Ia tidak pernah membalas atau merasa marah dengan perlakuan kaumnya. Dan kemudian Nabi Lut mengingatkan tentang balasan dan azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tercela. Dengan keberaniannya, Nabi Lut tetap menyuarakan risalahnya dan percaya bahwa Allah akan melindunginya. Meski begitu, jumlah orang yang berhasil disadarkan masih sedikit dibandingkan dengan orang yang melakukan maksiat. Bahkan Nabi Lut pernah mendapat ancaman akan dibunuh dan menantang Nabi Lut untuk menunjukkan dan mendatangkan azab Allah yang selalu disampaikannya. Nabi Lut lantas berdoa memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Kemudian Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi untuk menyamar menjadi manusia dan memberikan azab yang pedih bagi kaum Sodom. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai pria tampan lalu menemui Nabi Lut. Lalu Nabi Lut membawa keduanya ke rumah diam-diam agar terhindar dari kaum Sodom. Akan tetapi istri Nabi Lut berkhianat setelah mendapatkan harta dunia. Ia memberitahukan kaum Sodom bahwa ada 2 pria tampan di rumahnya. Masyarakat Sodom lantas mendatangi rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Saat itu juga Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab, yaitu menghilangkan penglihatan para kaum Sodom, sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut dalam keadaan buta. Kedatangan kedua malaikat tersebut bermaksud menyampaikan kabar bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut dan orang-orang yang beriman diminta untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Saat perjalanan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut memerintahkan untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun istri Nabi Lut lagi-lagi berkhianat dan memilih kembali ke negeri Sodom bergabung bersama orang-orang kafir. Saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu hingga negeri Sodom hancur bersama orang-orang tercela di dalamnya. Allah berfirman, "Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 84.
Sahabat Islami, itulah kisah mengenai Nabi Lut dan kaum Sodom. Ada banyak hikmah yang kita ambil dari kisah ini, yaitu mengenai kesabaran ketika kita dalam ujian dan cobaan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, dan keimanan bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang sedang dalam mendapatkan kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.